Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobzan Faza, mahasiswi program studi sistem informasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini tugasnya ya. Tugasnya itu kita buat aplikasi reservasi hotel dengan beberapa fitur. Pertama kita disuruh input data kamarnya, terus kita buat program pemesanan kamarnya, terus kita harus buat program hitung total biayanya, terus kita harus cetak seluruh reservasinya. Di sini juga ada beberapa kebutuhan kayak ada pajak, ada biaya layanan per kamarnya, terus ada diskonnya. Jadi di sini kita buat dulu. Oke, di sini kita punya dua file. Yang pertama itu file kamar untuk kelas kamar, terus file mainnya untuk semua program yang nanti kita bakal jalanin ya. Di sini di file main ini nanti kita jadi file yang bakal pertama kali dieksekusi nantinya. Nah, di kamar ini kita buat kelas kamar yang jadi blueprintnya atau cetakannya buat uh, objek-objek kamar nanti yang bakal dibuat gitu loh. Nah, di kelas kamar ini kita punya beberapa properti, ada nomor, tipe, harganya berapa, terus tersedia apa enggaknya. Terus kita pakai tipe data untuk nomornya itu integer, terus kita untuk tipe kamarnya itu string, terus untuk double harga, untuk harganya itu pakai double karena nanti biar bisa masukin nilai desimal. Terus kita ini tersedia apa enggak, jadi nilainya true atau false gitu loh. Terus kita kasih konstruktor di sini. Di sini ada parameter sama pakai this ini untuk mengarah ke variabel place-nya. Jadi nanti kita masukin kita kirim nilainya ke si parameternya ini gitu loh. Nah, di file ini kayak kita pertama-tama kita import dulu scannernya untuk nanti input dari usernya ya. Terus di sini kita punya class main, kita buat variabel input untuk nanti kita input dari usernya. Terus di sini ada daftar kamar. Daftar kamar ini kita buat variabel dari kamar yang mana dia ini new dari konstruktor si kamar yang ada di kamar ini. Nah, di sini kita isi nih, misalkan ruangan 1, room 1, misalkan dia nomornya 1, terus standarnya, tipenya standar, harganya berapa, terus tersedia apa enggak gitu kan. Kita punya 4, karena dari tugasnya ada 4 ya, ada standar, superior, deluxe, sama suite. Nah, di sini kita setting harganya berapa, terus kita setting semuanya, kita anggap tersedia ya, true semua. Terus, nah, si data kamar ini kita masukin ke array. Nama array-nya daftar kamar, kita masukin room 1, room 2, room 3 untuk nanti kita cetak. Nah, di sini kita bikin tampilan menunya nih, biar nanti user bisa lihat si daftar kamar tersedia apa aja gitu loh. Ada nomornya, ada tipenya, ada harga per malamnya, terus dia tersedia apa enggak. Di sini kita buat nih si tampilan menunya, kita panggil. Nah, terus kita buat apa kayak kita print lagi di sini kita kasih tahu kalau misalkan setiap pemesanan atau setiap reservasi itu cuma bisa maksimal 3 kamar, kita kasih tahu. Nah, di sini kita buat variabel tapi dia belum berbentuk konstruktor, jadi kita masih kasih nilai nolnya, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3 yang dia tipenya itu kamar. Ini sebenarnya konstruktor dari yang kamar ini, tapi kita belum berbentuk konstruktor di sini. Terus kita buat juga variabel malam, jadi kita masih isi 0 karena nanti dia buat user ngisi dia mau berapa malam di situ kan. Malam satunya 0, malam keduanya 0, malam ketiganya 0. Oke, lanjut. Di sini kita ada proses untuk input nomor kamar sama input lama menginap si pemesan ya. Di sini nanti kita carinya pakai metode cari kamar. Nanti ada metode di bawah. Kita bikin juga di sini untuk uh, nomor 1, nomor 2, nomor 3, karena kan maksimal 3 kamar kan yang dipesan. Nah, setelah itu kita buat variabel total, variabel layanan sama variabel pajak. Semuanya pakai tipe datanya double. Kita setting semuanya 0. Nah, di sini jika kamarnya itu tidak 0, artinya kamarnya itu dipesan.
Maka kita kasih tahu totalnya, sama kasih tahu biaya layanan per kamarnya. Di sini kan layanan 50.000. Nah, di sini harga si kamar yang dipilih sama biaya per malamnya dikali ya. Nah, nanti kita di sini buat pajaknya, kita setting pajaknya itu total total si yang tadi di atas ini dikali 10% karena dia bentuknya desimal, jadi kita bentuk 0,1. Terus di sini kita buat variabel total sebelum diskon, jadi dia belum dikasih diskon. Isinya itu sebelum diskon itu ada total ditambah biaya layanan ditambah biaya pajak, akhirnya total pemesanan kamar sama biaya per malam, terus layanannya per kamar itu 50.000, terus di sini pajaknya itu 10%. Lalu kita juga buat variabel diskon. Variabel diskon di sini kita setting 0, dia pakai double juga. Jika si totalnya itu lebih dari 500.000, maka dia kasih diskon. Nah, diskonnya itu total sebelum diskon yang tadi, total sebelum diskon itu total layanan sama pajak dijumlahkan semua, terus dikali 15%. Itu di kalau desimal 0,15 ya. Terus double. Terus total akhir, kita buat variabel total akhir, pakai tipe datanya double juga. Total akhir itu total sebelum diskon dikurangi diskon. Ini dikurangi diskon. Diskon itu kan pas sudah dikali 15% ya. Terus di sini kita buat cetak struknya nih. Buat cetak struknya. Yang pertama kita buat cetak struknya kamar 1 malamnya misalkan kalau misalkan dia milih kamar 1, kalau misalkan kamar 1 itu dia pilih ya berapa malam, terus kamar 2 kalau dia pilih kamar kedua itu berapa malam, terus kalau misalkan dia pilih 3 kamar berapa malam gitu loh. Ini kita print juga struknya, subtotalnya berapa, pajaknya berapa, biaya lain berapa, dijabarin biar nanti si pemesannya itu lihat. Terus jika misalkan diskonnya lebih dari 0, artinya kita print diskonnya, kita kasih tahu dia dapat diskon 15% gitu loh di sini. Terus kita print lagi total bayarnya, yaitu total akhir di sini total bayar. Nah, terus ada ketentuan lagi nih di sini, kalau misalkan lebih dari 300.000, berarti dia gratis sarapan. Nah, di sini kita jika totalnya lebih dari 300.000, maka kita print si pemesan hotelnya itu nerima bonus gratis sarapan gitu loh. Nah, di sini ada fungsi cari kamar. Ini fungsinya itu untuk nyari kamar di list array yang tadi data-data kamar kita simpan kan. Nah, jika kalau si listnya ini kan 0, kan array itu mulainya dari 0 ya. Nah, jika nomor yang ditulis user di inputan itu sama dengan nomor yang ada di list, nah kita kembalikanlah si listnya itu. Artinya kita kembalikan apa yang dicari sama si usernya. Misalkan kalau misalkan usernya klik kamar 101 dan sesuai ada di data list array-nya 101, maka kita kembalikan. Begitu juga yang 1, 2, 3 gitu. Kalau misalkan dia cari selain dari ada yang di list, itu kita kembalikan 0 ya, atau nggak ada gitu loh. Nah, di sini juga ada fungsi metode cetak kamar tadi, parameternya itu ada kamar sama malamnya berapa malam gitu ya. Di sini ada total tagihan, itu harga kamar dikali per malam. Nah, di sini kita cetak lagi kamar apa, kamar berapa yang dipesan, nomornya berapa, tipenya apa, terus berapa malam. Nah, itu di bawahnya kasih tahu harga per malamnya itu sekian. Nah, karena kamu pesan berapa malam ini, nah kita print lah total tagihannya. Gitu. Terus sekarang kita coba running ya, kita coba. Oke, misalkan di sini kita pesan 101. Oke, kita pesan 1 kamar, kita pesan yang kedua 103, misalkan satu malam, kita pesan 104, ini kita pesan 2 malam. Nah, di sini udah dilihatin totalnya nih. Kamar berapa, tipenya berapa malam, harga per malamnya berapa, terus totalnya berapa, sampai bawah. Sini dari jumlahnya, subtotalnya, pajaknya, biaya layanannya, diskonnya, sama total bayarnya. Terus kalau lebih dari 300.000, ya gratis sarapan. Mungkin sekian penjelasan tentang tugas 1 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.